Bapakku, tolong aku, hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Bapakku, tolong aku, hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Bapakku, tolong aku, hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Bapakku, tolong aku, hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci.
bagimu, besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu. Galatia 2 ayat 19-20. Firman Tuhan berbunyi, saya bacakan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya ada highlight di situ, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini adalah firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus, saudara. Ya, kalau kita tahu Rasul Paulus dari background seorang pembunuh, ya, dia orang Yahudi, ya, dia membenci orang Kristen. Tapi bagaimana perubahan hidupnya terjadi? Dia menulis tentang kitab Galatia ini. Dia katakan, bukan aku yang hidup, ya, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini benar-benar suatu yang berat, ya. Bagaimana kita bisa menerapkan Kristus ini bisa hidup di dalam diri kita, ya. Dimana pikiran perasaan Kristus ini bisa terpancar dalam hidup kita, yang abstrak itu, yang kita tidak mengerti seperti apa, tapi lewat Roh Kudus, ya, yang membimbing kita, itu bisa menghidupkan Kristus di dalam diri kita. Amin, saudara. Nah, kehidupan kekristenan itu adalah seperti organisme, saudara. Ya, organisme itu artinya apa? Itu menunjukkan sebuah kehidupan. Ya, jadi organisme adalah satu habitat kehidupan. Bukan cuma di satu organisasi saja kekristenan itu, tapi adalah organisme yang hidup, mempunyai namanya dinamika. Artinya bergerak dan hidup. Ya. Kalau saudara tahu tentang artificial selanjutnya. Nah, buah ini kalau kita lihat ya sekarang ya, kalau saudara ke food court di mall gitu, kalau saudara lihat makanan yang terpampang ya, atau buah-buahan, itu sebenarnya bukan buah asli kan, bukan makanan asli. Tapi itu mirip dengan aslinya. Dengan kemajuan teknologi yang kita punya sekarang, kita bisa melihat barang-barang itu sepertinya mirip sekali. Ya, mirip sekali. Nah, ini bisa menggambarkan, ya, bisa menggambarkan jadi gambaran banyak orang Kristen yang ke gereja, ya, banyak orang Kristen yang melakukan pelayanan, ya, aktivis, bahkan saya yang pembicara, ya. Tapi kita bisa sulit loh membedakan apakah dia ada di lingkungan organisasi ataukah dia ada di lingkungan organisme. Sangat sulit. Ya, kalau misalnya dia tidak ada di dalam lingkungan organisme, berarti tidak ada mengalami namanya pertumbuhan. Kalau saudara menjadi seorang Kristen yang sejati, itu harus yang benar bernama bertumbuh dan berubah. Ataukah saudara ini menjadi Kristen artificial? Tentu tambah bijaksana ya, dengan kita bertambah umur, kita bertambah bijaksana, kita cakap mengatur organisasi, tapi tidak mengalami yang namanya pertumbuhan rohani yang benar. Ya. Nah, aktivis pelayan itu harus hati-hati, ya. Dia bisa masuk menjadi Kristen artificial karena dia tidak sadar dia berada di dalam kehidupan seperti itu dan merasa sudah melakukan pelayanan di gereja, tetapi belum. Kehidupan saya seperti itu. Saya dulu, saya merasa sudah melayani, ternyata saya Christian artificial, cuma dari luarnya menarik, luarnya Kristen, dalamnya jauh. Nah, pertumbuhan orang percaya yang nanti akan kita bahas, saya membagikan menjadi 3 tahap.
Ya. Dan ini bisa menjadi parameter, bisa menjadi tolok ukur bagi kita, bagi gereja kita. Sudah sampai di mana tahap yang benar itu. Saya ambil dari kitab Roma 12 ayat 2. Situ katakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, pertama ya, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akan bagi kepada 3 tahap, saudara. Tahap yang pertama adalah orang Kristen yang memuji-muji Tuhan karena berkat, karena perlindungan, pertolongan, dan pembelaan Tuhan. Nah, apakah orang-orang yang memuji kebaikan, ya, pertolongan, pembelaan Tuhan itu belum dewasa? Masalahnya ini, saudara, apa yang dibela? Pertama, ya, pertolongan Tuhan tuh dalam bentuk apa? Ya, terus isi pertolongan Tuhan tuh seperti apa? Satu lagi, apa itu kebaikan Tuhan? Nah, ya, apa itu kebaikan Tuhan? Ya, of course kita akan selalu ya memuji kebaikan Tuhan, mengakui pertolongan Tuhan, dan mengakui akan pembelaannya. Tapi beda, orang Kristen yang di tahap mula-mula orientasinya masih dalam perkara-perkara daripada lahiriah, perkara sementara, pertolongan untuk kehidupan sehari-hari, ya, seperti pergumulan yang dialami oleh orang-orang lain. Nah, di tahap ini jarang terjadi proses. Kadang Tuhan nggak izinkan, ya, kadang Tuhan tidak izinkan karena di tahap ini masih menjadi Kristen baby, masih rentan, ya. Dan gereja yang mengajarkan teologi kemakmuran ada di bagian ini. Gereja teologi mengajarkan di tahap ini, ya. Ini baik. 2 tahap seperti orang tua, ya. 2 tambah 2 berapa, nak? 4. Wah, baik. Tapi kalau udah umur 15 tahun misalnya, 2 tambah 2 4, hebat. Nggak baik lagi. Umur 15 tahun udah SMA, udah belajar tentang aljabar, betul ya? Udah mengerti harusnya lebih lagi, akar berapa, 49 dan lebih. Udah tidak baik. Di tahap yang pertama, ya, kita lihat. Yang tahap kedua. Tahap kedua ini adalah melalui proses bisa mengenal akan Tuhan. Jadi orientasinya bukan lagi pada karakter, tapi dari kodrat dosa mulai dipindahkan dalam kodrat ilahi. Nah, biasanya di tahap 2 ini seseorang itu masih mempunyai kedagingan. Dia masih bisa jatuh di dalam dosa, masih bisa melakukan hal-hal yang tidak patut. Nah, herannya pada waktu awal menjadi Kristen itu nggak mudah jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena Tuhan menghindarkan daripada pencobaan itu. Tuhan cover karena masih Kristen baby. Tapi begitu udah masuk ke tahap 2, Tuhan akan izinkan, ya, dihadapkan pada pilihan-pilihan. Kamu mau memilih aku atau tidak? Kamu mau memilih aku atau tidak? Nah, kadang kan pilihan-pilihan kita salah kan? Harusnya Tuhan memberitahu A, tapi kita bandel gitu loh. Ya, emang sifat kita bandel kan? Akhirnya kita B, ya salah. Karena kesombongan kita, ego kita, ya kan? Serakah kita membuat masalah dalam hidup. Dan masalah itu kalau ditanggapi dengan benar akan membuat orang Kristen ini bertumbuh ke tahap selanjutnya. Kan firman Tuhan katakan Allah bekerja dalam segala sesuatu, kan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Nah, kalau seseorang itu mencintai Tuhan, ya di tahap 2 ini pasti masih bisa jatuh. Karena masih belajar mengambil pilihan-pilihan. Jatuh, Tuhan karena kasihnya Tuhan membalut. Walaupun di dalam kejatuhannya, walaupun di dalam kesalahan pengambilan pilihan, Tuhan masih menuntun. Masih menuntun agar dia bertumbuh lebih baik. Ya, kita belajar. Ya, mungkin sering kita mengambil ke pilihan-pilihan yang salah. Kita bertobat, kita berubah untuk tidak jatuh di dalam kesalahan yang sama. Makanya tidak heran kan banyak orang Kristen bertanya, mengapa sih dulu saya tidak alami kesulitan seperti ini? Sulit ini, sekarang saya bisa alami. Betul kan? Kenapa sih jadi orang Kristen makin mencintai Tuhan,
makin banyak masalah. Ada nggak seperti itu? Ada kan? Makin saya benar all out untuk Tuhan, kayaknya makin banyak nih masalah. Karena tahap 2 ini Tuhan mulai mendewasakan, ya, mulai mendewasakan. Jadi luar biasa Tuhan kita, ya, di dalam kesalahan, ya, di dalam pengambilan keputusan yang salah, dosa, itu bisa dibentuk oleh Tuhan, dipakai untuk bisa mendewasakan kita. Karena tidak semua, ya, itu pilihan-pilihan itu emang kita bisa salah. Mungkin pilihan itu diatur oleh Tuhan untuk mendewasakan kita. Ada satu yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, selanjutnya ketiga, yaitu orang Kristen yang hanya mempersoalkan urusan Tuhan. Dia tidak sibuk lagi mengurusi urusannya sendiri. Nah, kalau di tahap 1 tadi saudara, ya, itu biasa nggak ada masalah saudara. Semuanya running well, maksudnya lancar-lancar aja, ya, semuanya lancar. Nah, di tahap 2 itu masih bisa sibuk urusan sendiri. Mengapa begini, mengapa begitu, masih masuk dalam tahap proses. Tapi di dalam tahap ketiga, ini adalah proses penyempurnaan. Di tahap 3 ini masih berlangsung. Biasanya yang sangat menyakitkan saudara. Jadi ada karakter dosa dalam diri kita nih yang sulit dihilangkan, ya, sulit dihilangkan. Emosi kita, ya, kita mau udah marah, kita dendam, itu sulit, nggak kelihatan, ya, harus digosok. Dan masalah itu akan menyakitkan saudara, ya. Ada karakter kita, sifat buruk kita yang melekat, emang belum terekspresi ya dalam satu tindakan. Dan lagi tidak seorang pun tahu, cuma kamu yang tahu, saudara yang tahu, ya, dan Tuhan tahu. Dan sebelum itu terwujud, sebelum itu membuahkan sebuah tindakan, Tuhan habisi, ya, Tuhan habisi. Nah, biasanya Tuhan akan luar biasa garap orang-orang seperti ini. Saudara tahu seperti membuat bejana, ya, orang-orang pejunan itu, orang yang tukang membuat tanah liat. Begitu itu dia mau buat sesuatu yang baru, yang dia udah salah buat, akan diapakan? Dihancurkan. Dibuat yang baru. Sakit saudara, dihancurkan itu, ya. Sakit. Mungkin saudara dengan ego yang luar biasa, ya, hancur di bisnis saudara, seperti saya dulu. Karena ego, kesombongan, ya, hancur di bisnis, ditipu, dikecewakan, mungkin oleh pasangan hidup, ya kan, dikecewakan oleh pacar mungkin, ya, kita tidak tahu. Tapi luar biasa, di situ Tuhan masih berjalan di dalam kekelaman, ya, dalam kehancuran itu. Tuhan masih proses kita untuk membuat kita menjadi bejana yang baru. Seperti tadi di kebaktian pertama saya bicara tentang kegagalan, ya. Kegagalan. Dimana mungkin Tuhan menentukan kita menjadi bejana A, tapi karena kita gagal, kita salah mengambil keputusan, kita jatuh dalam dosa, tetap Tuhan akan bentuk, tapi dihancurkan dulu, diganti dengan bejana B. Tetap akan mulia di matanya. Ini akan masuk di dalam proses. Jadi orang di dalam tahap 3 ini dia berprinsip seperti ini saudara. Di Yohanes 4 ayat 34 dia katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya, ya. Di Yohanes 4 ayat 34 itu. Jadi ada pekerjaan yang Tuhan Yesus harus selesaikan. Nah, pertanyaannya, pekerjaan apa yang saudara harus selesaikan saat ini? Yang harus saudara kerjakan? Ketika Tuhan Yesus berkata, ikut aku, apa artinya ikut aku? Kamu harus mengikuti caraku hidup. Seperti Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Dan ini tidak mudah. Saya katakan tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena saya sudah berusaha untuk belajar untuk menghidupi kehidupan Kristus. Saya katakan ini tidak mudah. Berat sekali saudara. Dan seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu, kata Tuhan Yesus. Pasti ada pekerjaan yang tiap individu miliki,
dan tiap individu mempunyai bagian di dalamnya. Dan di Yohanes 9 ayat 4 katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan yang Bapa berikan selagi siang. Ada waktu, ada kesempatan, ya, yang kita harus kerjakan sampai kesempatan itu berlalu. Karena katakan masih siang, masih ada waktu. Nah, pertanyaannya, apa pekerjaan dari Bapa yang harus kita kerjakan? Kita lihat tahap ketiga ini, orang Kristen dia sudah tidak lagi fokus akan jasmani ya, tapi rohani. Dia fokus kepada tujuannya. Dia tahu di mana dia akan pulang. Dia tahu tujuannya di mana. Di langit baru, bumi baru. Tahap 1 nggak bakal sanggup. Orang Kristen tahap 1, dia tidak akan bisa fokus ke sana. Ya, dia cuma bisa percaya secara naral. Ya, orang mati pasti masuk surga dan tidak masuk neraka kalau percaya Tuhan Yesus. Ya, seseorang itu bisa masuk surga tuh udah terlihat di mana, saudara? Di bumi. While you are here, ya, ketika saudara berada di sini, itu sudah terlihat kemana tujuanmu. Amin gak, saudara? Coba saudara lihat hidup saudara ya. Saudara gak usah jawab. Di dalam hatimu saudara tanya, dalam dirimu sendiri, apakah saudara layak diterima di sisi Tuhan? Jawab aja itu. Gak usah jawab dalam itu, jawab dalam hatimu. Apakah saudara layak terima di sisi Tuhan? Jadi saya berbicara seperti ini, saya seperti sales, saudara. Ya, saya tawarkan satu rumah yang indah, yang terbaik, yang belum pernah ada di bumi. Ya, belum tentu ada orang yang mau. Ya, nggak perlu bayar DP. Ya, nggak perlu bayar DP. Belum tentu ada orang mau loh, karena harganya mahal. Harganya darah Yesus. Ya, darah Yesus. DP-nya sudah dibayar oleh darah Yesus. Tapi saudara katakan, rumahku di sana. Tapi saudara harus bayar cicilan loh. Amin gak? Berani bayar cicilan itu? Bayarnya di mana? Di bumi ini, bukan nanti. Saudara harus nyicil saat ini. Bukan bayar ke gereja ya. Bayar dengan hidupmu. Amin. Bayar dengan hidupmu yang mau diubahkan. Batinmu yang diubahkan. Itu cicilannya. Saudara menyicil itu. Saya katakan di tahap 3 ini ya, saya katakan bisa katakan jarang sekali. Karena orang Kristen di tahap ini itu bisa berjalan bersama Tuhan. Dia sepenanggungan, dia sehati sepikiran dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan saya terus berjuang untuk bisa masuk ke tingkat ini. Karena kekristenan kita itu seperti yang tadi saya bilang, organisme. Apa itu? Makhluk hidup, bergerak, ada bertumbuh. Bukan mati kekristenan. Kalau kekristenan kita mati, ya samalah seperti agama lain. Apa yang membuat sesuatu yang berbeda? Yaitu kita, kodrat dosa kita bisa diubahkan menjadi kodrat ilahi. Different, saudara. Berbeda dengan agama lain. Mereka bisa mempunyai Allah. Mereka bisa hidup baik, luar biasa. Ya kan? Bisa mati untuk orang lain juga. Berani. Apa yang membuat kita berbeda? Gimana Kristus hidup di dalam kita? Amin. Kristus bisa hidup di dalam kita. Itu Rasul Paulus katakan. Nah, tahap yang 3 ini ya saudara ya, seorang itu sudah bisa merindukan Tuhan Yesus. Dia bisa kangen, ya, bisa rindu Tuhan Yesus. Bukan fantasi ya, tapi satu hubungan yang berlangsung. Dan dari hubungan ini terlahir namanya formula, saudara. Saudara tahu cinlok? Jangan pura-pura nggak tahu ya. Pasti dari sini kan ada yang cinlok. Kalau cinlok di sini bagus ya, jangan cinlok sama yang orang luar lo ya. Cinlok dalam gereja oke, gitu loh. Jangan cinlok di luar. Ya, bagaimana seorang sering ketemu kan, terus akhirnya jadi jatuh cinta, ya kan? Ya kan katakan cinta itu kan misteri ya saudara ya. Ada cowok yang ganteng banget. Kalau saudara lihat kan ada kan bisa menyukai wanita biasa gitu. Ada cewek yang cakep banget bisa menyukai cowok yang biasa. Kenapa? Mereka bertemu formulanya. Betul nggak? Betul nggak? Mereka bisa bertemu formulanya. Mereka nggak lihat tentang duitnya kencang atau gimana gitu kan. Mereka bisa bertemu karena udah ketemu formulanya. Nah, Kristen,
orang Kristen di tahap 3 ini dia sudah bisa menyerahkan hartanya, menyerahkan kesenangannya, dia menyerahkan nyawanya, keinginannya, semuanya saudara. Semuanya. Dia sudah memilih Tuhan. Dia menyerahkan dalam suka, dalam duka, dia tetap akan mencintai Tuhan. Ya. Nah, kita nggak bisa rindukan Tuhan kalau kita belum mengabdi sepenuhnya. Istilahnya belum habis-habisan gitu. Ya. Cinta kasih kita nggak bisa dibangun dalam satu hari. Perlu dibangun yang namanya laboratorium kehidupan. Ya. Namanya lab kehidupan. Saudara, itu ada di pinggir tuh ya, saya ada cek gitu ya, ada obat atau vaksin yang mahal banget saudara. Kenapa mahal? Karena bahannya mungkin gak segitu mahal ya, tapi penemuannya yang mahal kan, risetnya mutlak itu, risetnya yang mahal. Bagaimana bisa menemukan riset itu dan formula itu? Saudara tahu obat ini berapa jualnya? Segini doang, kecil segini, 2 million dollars USD ya. Kalau dirupiahkan 1 M. Segini doang. Itu untuk anak di bawah 2 tahun yang mengalami gangguan saraf. Mahal sekali obatnya gitu. Jadi harus ada namanya lab kehidupan. Ya. Saudara tahu tentang tikus percobaan ya? Tikusnya itu bukan tikus got ya, hamster gitu ya, atau tikus goreng, tikus panggang dari dulu saya pernah makan dari Manado gitu ya. Itu tikus yang ternak khusus saudara. Di Inggris itu harganya ada yang sampai 3.500 pound sterling satu ekor, sekitar 60-70 juta mungkin ya. Dan riset itu kan nggak nggak cuma 1 ekor kan. Kalau gagal lagi. Kalau misalnya 10 kali berarti sampai 600 juta untuk satu percobaan. Jadi kita lihat ya, hasilnya formula yang ditemukan itu nilainya tinggi sekali. Ya kan? Hidup ini kan seperti satu lab. Bukan cuma ke gereja doang. Ya. Bukan cuma datang lapor ke gereja. Kalau saudara menemukan formula itu, perjumpaan dengan Tuhan, saudara bisa mengasihi Dia. Saudara rela kehilangan seluruh milik saudara untuk Tuhan, untuk pekerjaannya. Dan ini saya katakan nggak bisa terbangun dalam 1 hari. Ya, jadi jangan karena kita belajar teologi ya mungkin ya, yang cuma bisa dinalar, tanpa perjumpaan dengan Tuhan itu tidak akan menemukan namanya formula. Menemukan formula itu kan bakal jatuh kan? Bakal gagal, betul ya? Bisa gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Sama dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Apakah kita katakan, Tuhan aku mencintaimu, apakah itu akan terbang tinggi? No, pasti akan jatuh. Kita belajar lagi, jatuh. Karena kita manusia, daging kita kuat, menarik kita. Seperti percobaan roket itu kan, apakah selalu mulus? Yang roket terbang ke luar angkasa itu, mereka ada kesalahan kan, pernah juga meledak, membunuh daripada astronotnya, dan mereka berusaha lagi menciptakan sesuatu yang lebih baik. Sama dengan kehidupan kekristenan kita, harus ada yang namanya pergerakan. Jangan kita standby, adem aja. Seperti seorang Kristen, saya sudah lapor ke gereja tiap minggu, saya sudah berdoa, makan pagi, bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam sebelum tidur. Nggak cukup, saudara harus bertemu dengan Tuhan. Amin gak? Baru saudara bisa menemukan formula itu loh. Klop, seperti namanya cheat lock. Ya, klop. Dan itu gak bisa 1 hari. Nah pada waktu kita, kalau saudara ingat ya, waktu saudara pertama kali jatuh cinta sama Tuhan Yesus kan, kita katakan, Tuhan aku mencintaimu. Orientasi kita gak benar masih. Kita masih bilang, Tuhan bantu masalahku ini, itu. Kita belum bisa melihat sampai ke atas. Kita belum bisa menghayati yang namanya kekekalan. Ya, masih memandang kekristenan itu mudah. Padahal mau ikut Tuhan Yesus itu konsekuensinya serius loh. Harus hidup seperti Dia hidup. Harus bisa menjadi utusannya. Harus berbeda saudara.
Jadi saudara harus belajar untuk bisa menemukan formula itu melalui doa pribadi. Waktu pagi, ya, ada waktu kalian berdoa. Karena lewat doa itu saudara akan menemukan satu formula di mana Tuhan berbicara dalam hidup kita. Tuhan akan berbicara banyak kok. Ya, Dia akan berbicara dalam kehidupan kita semua. Dan kita bisa menemukan formula itu. Nah, kita semua punya masalah kan? Masalah ekonomi lah, masalah keluarga, masalah studi kita, masalah pekerjaan. Dan kita masih ada kecemburuan, ya, sombongan, kita suka marah, ya kan, tersinggung, benci orang. Dan ini yang harus diselesaikan dulu, diproses dulu. Tapi kalau dalam proses ini kita mengeluh atau komplain, marah, bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan? Jadi kita harus berusaha untuk bisa mengubah diri kita. Ada rumusnya saudara. Selanjutnya, saudara ini tidak bisa mengubah orang lain sebelum saudara mati. Ya, kamu harus mati dulu baru bisa mengubah orang lain. Saya tidak suruh saudara bunuh diri ya, atau putus nafasnya gitu ya. Tapi mati atas apa saudara? Keinginanmu, ya, mati atas dagingmu, egomu, nafsumu, kesombonganmu, sakit hatimu. Itu baru bisa diproses. Dan saudara baru bisa berdampak bagi orang lain. Nah, saudara lihat pekerjaan Allah ini apa sih intinya? Adanya gereja ini apa sih intinya? Saudara datang ini apa sih intinya? Tujuan pelayanan ini loh. Tujuannya ada, mengubah manusia. Amin. Mengubah saya dan saudara. Gak peduli berapa jemaatnya, 10, 100, 1000, 2000. Ya, liturginya seperti apa, gedungnya seperti apa. Yang penting apa? Manusia batiniamu loh diubah menjadi man of God. Itu loh tujuannya. Nah, kalau kita tidak berubah, bagaimana kita bisa menjadi surat yang terbuka, anggur yang tercurah? Kita bisa menjadi berkat. Ya, hidup kita kan dipantau oleh orang-orang di luar. Kita katakan kita Kristen, wah, mereka langsung melihat hidupmu seperti apa. Kita katakan kita orang Kristen, kita akan dipantau. Apakah kita bersinar? Apakah ada pelita dalam diri kita? Itu perlu perubahan, baru orang lain bisa melihat. Nah, kalau misalnya kita berubah, itu pelita itu kan tidak mungkin disembunyikan di bawah gantang. Itu pasti akan kelihatan. Pasti itu. Ya, pasti akan berbeda. Di mana saudara diomelin, misalnya dijahatin sama teman, saudara nggak balas dendam, saudara memaafkan, saudara mengasihi, ya, saudara tidak membenci, itu akan terlihat. Tapi kalau kehidupan kita seperti bangsa Israel, komplain sana sini, ya, padahal udah dibawa ke Kanaan, komplain sana sini. Nah, bangsa Israel kan keluar, ya, dari Mesir, dia menuju Kanaan. Tapi kalau kita orang Kristen, kita keluar dari dunia, kita menuju namanya Kanaan surgawi. Itu apa? Perjalanan, namanya perjalanan perubahan. Dan untuk menemukan formula cinta itu, saya undang pemusik, boleh datang ke depan. Gak gampang saudara menemukan daripada formula itu ya. Seperti yang tadi bilang, menemukan riset itu, terus dicoba gagal, terus dicoba gagal, terus dicoba gagal. Seperti dalam kehidupan kita. Seperti dalam kehidupan kita. Gak gampang mengikut Tuhan Yesus. Tapi kalau saudara terus, saudara bilang, Tuhan, aku mencintaimu, aku jatuh Tuhan, aku bangkit lagi, aku jatuh, aku bangkit lagi. Kita belajar dari situ, dari kegagalan kita. Kita belajar kalau kita mau mencintai Tuhan lebih lagi. Dalam suka, dalam duka, gitu ya, dalam segala kesukaran, kita tetap mau mencintai. Tuhan akan bimbing kita dari tahap 1, tahap 2, dan tujuan kita adalah mencapai tahap 3, di mana kita membayar cicilan kita itu lunas. Kapan? Waktu kita menutup mata. Jangan sampai kita sebelum menutup mata kita masih ada utang. Bahaya saudara. Ditanya nanti, gimana bayarnya nih? Balik lagi ke dunia? Gak mungkin. Amin saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini ya.